yang ada di grup. Kali ini penyampaian materi akan disampaikan yang pertama oleh teman kita Ahmad Effendi, yang mana materi penyampaiannya yaitu yang berjudul elemen. Tanpa banyak basa-basi lagi, waktu dan tempat kepada saudara teman kita kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan berhubungan secara timbal balik. Ini mencakup interaksi antara semua makhluk hidup, iklim, cuaca, dan sumber daya alam yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Kegiatan ekonomi. Lingkungan hidup terdiri dari dua jenis komponen. Satu, komponen biotik. Ini melibatkan makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen abiotik ini mencakup benda-benda tak hidup seperti air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari. Oke, itu sedikit pemaparan dari teman kita. Di antara kalian ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Di sini saya ingin bertanya, apa saja yang termasuk dalam komponen abiotik? Benda-benda yang tak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Yang mana judul kali ini mengenai unsur-unsur lingkungan hidup. Pada teman kita Ahmad Hafi, dipersilakan. Ya, unsur lingkungan hidup terdiri 3 unsur utama, yaitu pertama unsur biotik atau hayati. Unsur biotik melibatkan semua makhluk hidup yang menempati bumi. Ini mencakup tumbuhan, hewan, dan manusia. Di rumah kita, biotik termasuk tanaman, hewan peliharaan, dan vitamin kita. Kedua, unsur abiotik atau fisik. Fisik abiotik melibatkan benda-benda yang tidak hidup, contohnya termasuk tanah, air, udara, cuaca, iklim, sungai, dan gunung. Unsur abiotik sama pentingnya dengan unsur biotik karena tanpa air dan udara maka hidup akan punah. Ketiga, unsur sosial budaya. Selain biotik dan abiotik, lingkungan juga memiliki unsur sosial budaya. Berbeda dengan unsur biotik dan abiotik, unsur ini bersifat abstrak dan tidak terlihat. Contohnya termasuk aturan, sistem, nilai, gagasan, dan keyakinan. Tanpa hal-hal ini, lingkungan tidak akan teratur dan aman dihuni dan antar manusia bisa saling menyakiti. Jadi, kesimpulannya keseluruhan lingkungan hidup kita dipengaruhi oleh 3 unsur ini, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Terima kasih. Mengapa penting untuk memahami unsur-unsur lingkungan hidup? Memahami unsur-unsur lingkungan hidup penting karena mereka membentuk ekosistem yang mendukung kehidupan di bumi. Kualitas udara yang baik mempengaruhi kesehatan manusia. Air bersih adalah sumber kehidupan. Tanah yang subur mendukung pertanian, flora dan fauna merupakan bagian dari keanekaragaman hayati yang perlu dilestarikan. Terima kasih. Oke, berikutnya pemaparan dari teman kita kembali, yaitu Anggi Juliana Sapitri dengan materi fosil. Dipersilakan. Fosil, bahasa Latin, fossa yang berarti menggali keluar dari dalam tanah, adalah benda-benda yang diawetkan dalam berbagai bentuk. Beberapa jenis fosil meliputi fosil tumbuhan dan hewan. Fosil ini mencakup sisa-sisa organisme yang telah mati dan tertimbun dalam sedimen. Contohnya termasuk tulang, gigi, cangkang, dan kayu yang membantu. 2. Fosil amber. Amber adalah resin fosil yang mengandung serpihan tumbuhan atau bahkan vertebrata kecil yang tertangkap di dalamnya. Amber membeku selama jutaan tahun dan memperlihatkan detail yang sangat baik dari organisme yang terawetkan. 4. Fosil rambut. Beberapa fosil mengandung rambut yang terawetkan dengan baik. Ini memberikan informasi tentang struktur dan warna rambut organisme prasejarah. 5. Fosil kayu yang membantu. Kayu yang terkubur dalam lumpur atau sedimen dapat mengalami proses mineralisasi dan menjadi fosil kayu yang membantu. Fosil ini mengungkapkan informasi tentang jenis pohon dan iklim pada masa lalu.
Meskipun jarang, beberapa fosil mengandung sisa-sisa DNA organisme prasejarah. Penelitian ini membantu memahami hubungan evolusi antara spesies masa lalu dan masa kini. Fosil memberikan wawasan yang berharga tentang kehidupan di masa lalu dan membantu ilmuwan memahami evolusi dan perubahan lingkungan selama sejarah bumi. Sekian, terima kasih. Nama Amalia Nur Rahma dengan materi hutan, dipersilakan. Hutan adalah bidang ilmu dan praktik yang berkaitan dengan pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan hutan. Hutan sendiri merupakan suatu ekosistem yang terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang hidup secara bersama-sama di dalamnya. Berikut beberapa informasi lebih lanjut tentang kehutanan. Satu, definisi kehutanan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Bidang kehutanan melibatkan berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya, pelestarian, dan pemanfaatan hutan. Dua, peran kehutanan. Pengelolaan hutan. Kehutanan melibatkan praktik pengelolaan hutan, termasuk penanaman, penebangan, dan revitalisasi. Pelestarian hutan. Kehutanan juga berfokus pada konservasi dan perlindungan ekosistem hutan agar tetap berkelanjutan. Pemanfaatan hutan. Kehutanan mempertimbangkan keberlanjutan dalam pemanfaatan hasil hutan seperti kayu, non-kayu, dan pokok hutan lainnya. Tiga, jurusan kehutanan. Di perguruan tinggi terdapat jurusan kehutanan yang melatih mahasiswa agar mampu merawat, mengatur, dan melindungi ekosistem hutan. Empat, kehutanan berkelanjutan. Kehutanan berkelanjutan mengutamakan ketahanan dan kelestarian ekosistem hutan. Dalam pengelolaan hutan perlu memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi agar manfaat hutan dapat dinikmati secara berkelanjutan. Itu pemaparan dari teman kita Amalia Nur Rahma mengenai materi hutan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada pada undang-undang beberapa yang mengatur tentang kehutanan secara terpadu. Ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Oke, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Teman kita Arsia Julaifah dengan materi pertambangan, dipersilakan. Pertambangan memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak dari aktivitas pertambangan. Yang pertama adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat dilihat dari rusaknya struktur tanah. Aktivitas pertambangan dapat mengganggu struktur tanah dan menyebabkan erosi, penurunan kualitas tanah, dan hilangnya kesuburan. Yang kedua adalah pencemaran lingkungan. Penggunaan bahan kimia seperti merkuri dan sianida dalam proses pertambangan dapat mencemari air dan tanah. Yang ketiga, hilangnya keanekaragaman hayati. Penambangan mengakibatkan hilangnya habitat alami dan mengancam keberadaan flora dan fauna. Yang keempat, rusaknya ekosistem. Penggalian dan pengangkutan material tambang mengganggu ekosistem alami yang dimiliki oleh lingkungan. Dampak sosial. Yang pertama adalah hilangnya lahan pertanian. Tambang seringkali membutuhkan lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian atau pemukiman. Yang kedua adalah kesehatan masyarakat. Debu dan polusi dari tambang dapat berdampak negatif pada kesehatan penduduk sekitar. Upaya penanggulangan. Yang pertama adalah pengawasan ketat. Pemerintah perlu mengawasi dan mengontrol aktivitas pertambangan agar sesuai dengan regulasi dan standar lingkungan. Yang kedua, penggunaan teknologi ramah lingkungan. Penggunaan teknologi modern yang ramah lingkungan dapat mengurangi dampak negatif pertambangan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pertambangan dan memberikan edukasi tentang dampaknya. Oke, mungkin itu materi dari teman kita Arsia Julaifah mengenai materi pertambangan. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan.
apa dampak sosial yang dihasilkan dari adanya kegiatan penambangan? Terima kasih. Dampak sosial yang terjadi karena adanya kegiatan penambangan yaitu hilangnya lahan pertanian, kesehatan masyarakat yang terganggu oleh debu dan polusi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mas Safi, perwakilan dari kelompok 1. Di sini ada pemaparan materi yang pertama yaitu kependudukan yang akan disampaikan oleh teman kita pada Darmansyah. Silakan. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis, kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas serta ketahanan penduduk. Dalam konteks ini, mari kita jelajahi beberapa aspek terkait kependudukan. Yang pertama, konsep dasar dan pengertian kependudukan. Demografi dan ilmu kependudukan sering digunakan secara bergantian. Demografi lebih menekankan pada proses dan struktur demografi, sementara kependudukan menekankan penyebab dan akibat perubahan proses dan struktur demografi. Bidang kajian ilmu kependudukan melibatkan tingkat dan tren fasilitas, mortalitas, dan migrasi yang mempengaruhi jumlah penduduk dan perubahannya. Kependudukan di Indonesia bertujuan mengatur pengendalian pertumbuhan penduduk. Ini mempengaruhi 3 variabel utama: kelahiran, kematian, dan migrasi. Pengertian penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang tinggal di Indonesia. Kependudukan berfokus pada pertumbuhan penduduk yang seimbang dan kualitas penduduk dalam berbagai dimensi. Pertanyaan dari saya, bagaimana konsep penduduk di Indonesia? Ini menjawab. Jadi konsep penduduk di Indonesia menurut Badan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah orang atau kelompok yang memiliki KTP, kartu tanda penduduk, dan atau memiliki kakak keluarga. Dalam sosiologi, penduduk juga didefinisikan sebagai kelompok manusia yang menempati wilayah, geografi, dan ruang tertentu. Jadi secara umum, penduduk adalah orang yang tinggal dan tetap di satu wilayah dengan berbagai aspek perilaku manusia yang dipelajari dalam ilmu demografi, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah kelahiran yang terjadi dalam suatu populasi atau wilayah dalam periode tertentu. Natalitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Selain mortalitas, kematian, dan migrasi, pertumbuhan kembali. Dalam konteks demografi, natalitas sangat relevan untuk memenuhi dinamika populasi dan perubahan jumlah penduduk di suatu daerah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait natalitas tersebut. Satu, menurun natalitas produktivitas. 1, kebutuhan akan tenaga kerja. 2, perkawinan di usia muda. 3, anggapan banyak anak banyak rezeki. 4, kurangnya informasi tentang keluarga berencana. Faktor penghambat natalitas antinatalitas. Pelaksanaan program keluarga berencana KB. Undang-undang perkawinan yang membatasi batas pernikahan, pembatasan tunjangan anak anak dalam nikah, anggapan anak yang berkeluarga. Ini natalitas terdapat beberapa selain dari faktor natalitas kelahiran dan Harus kita lihat. Sebutkan perbedaan antara natalitas dan moralitas. Terima kasih. izin menjawab. Perbedaan antara natalitas dan moralitas yaitu natalitas
moralitas membahas tentang kelahiran, dan moralitas membahas tentang kematian. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Materi kali ini dari Ulun ingin menyampaikan membahas mengenai masalah lansia. Kalau teman-teman ketahui, lansia itu artinya adalah lanjut usia. Dalam istilah mengacu pada proses alamiah yang terjadi pada seseorang karena telah memasuki tahap akhir atau pada fase kehidupan di penghujung usia. Biasanya dimulai ketika seseorang mencapai 60 tahun ke atas. Berikut beberapa informasi yang terkait terhadap lansia. Yang pertama, definisi lansia. Lansia adalah bagian dari siklus hidup makhluk manusia yang hampir pasti dialami oleh orang. Proses ini mengalami fungsi dan kemampuan seluruh tubuh. Pada masa ini manusia mengalami beberapa perubahan yang mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup. Lansia pasti akan mengalami penurunan fungsi organ tubuh karena sel-sel manusia mengalami penuaan. Yang kedua adalah upaya kesehatan lansia. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan bagi yang sudah masuk lansia agar kesehatan lansia tersebut tetap dalam kondisi yang bagus. Di antaranya adalah pertama imunisasi, yang kedua deteksi dini, yang ketiga perawatan rehabilitatif, yang keempat perawatan paliatif, yang kelima kesehatan fisik dan mental, yang keenam perawatan medis yang tepat, dan yang ketujuh kesehatan mental. Nah, itu ada beberapa yang perlu kita dalami mengenai upaya kesehatan agar lansia tersebut tetap dalam kondisi yang baik. Berikutnya, peran keluarga juga adalah penting mengenai hal-hal yang kita ketahui tentang bagaimana lansia tersebut, karena mendukung menjaga kesehatan kebugaran aktivitas fisik dan stimulasi kognitif. Dukungan keluarga itu sangat membantu agar lansia berkarya dan menjalani hidup sosial dengan bermakna. Mungkin itu sedikit informasi mengenai lansia. Di antara materi yang saya sampaikan, silakan teman-teman kalau ada ditanyakan, ulun persilakan. Pertanyaan dari saya, bagaimana agar peran keluarga bisa maksimal dalam merawat dan menjaga kesehatan lansia? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Dari sini kita dapat mengetahui yang pertama agar lansia tersebut bisa kesehatan dan tubuh dia agar tetap bugar, yaitu ada beberapa tips. Yang pertama adalah kita sebagai keluarga beliau, kita harus meluangkan waktu agar bisa menjaga dan merawatnya. Yang kedua, selalu membawa ke posyandu lansia. Nah, karena di sanalah mereka melakukan perawatan pengecekan secara berkala. Dan yang ketiga adalah menyisihkan tabungan untuk keperluan mendadak. Kadang yang namanya lansia itu kan ada hal-hal yang sebenarnya beliau itu tidak apa-apa, tiba-tiba beliau itu sakit mendadak karena yang namanya faktor usia. Penyakit itu bisa datangnya tiba-tiba, walaupun kadang kesehatannya bisa divonis atau dinyatakan bagus. Oke, itulah sekilas diskusi kami pada pertemuan kali ini. Mungkin banyak sekali kekurangan ataupun kegelapan pada kegiatan penyampaian materi kali ini. Itulah kemampuan dari kelompok kami. Kami mengharapkan agar kedepannya kami lebih baik. Terima kasih atas segala pembelajaran yang Bapak telah berikan kepada kami. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.